Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ibaska TV, kembali lagi di podcast Santri Ibnu Abbas. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita akan bahas sebuah tema yang berjudul Lines from Ties. Sekarang tuh musim hujan gak sih, Ti? Nah, gimana kabar ya sahabat-sahabat sekalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Farah Yunidawan. Aku di sini sebagai host pada tema kali ini. Sebelum di video ini, aku pernah ngisi di podcast Ibnu Abbas juga. Tapi di situ aku sebagai narasumber. Coba dilihat ya. Nah, kita perkenalan dulu langsung gak sih sama narasumber super duper spesial kita? Yuk kita perkenalan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kaila Imtiaz Agna, biasanya dipanggil Kaila. Sekarang lagi kelas 11 SMA di SMA ITB Ibnu Abbas, Klaten. Asalku dari Solo. Nah, OT-nya kelas 11, aku kelas 10. Di sini, nah temanya itu kan lines from ties kan. Yeah. Itu kayak barisan kata kalimat yang untuk komunikasi kita sama orang lain kan. Menurut Uti nih, komunikasi yang baik sama kan kita kan di pondok tuh kan selalu berhubungan sama orang lain kan, nggak mungkin kita individu terus, ya kan? Gimana sih cara kita komunikasi yang baik gitu sama orang lain biar relasinya tuh baik gitu hubungannya? Oke. Pertama ya, kita kan kondisi di pondok tuh nggak pakai handphone, nggak ada. Iya bener banget. Kan, jadi kayak kalau misalkan mau ada sesuatu info yang harus dikasih tahu tuh nggak bisa langsung chat. Dapet gitu. Ya, nggak bisa langsung chat ke grup atau chat orangnya langsung, tapi kita harus bisa harus ngomong langsung gitu loh, update gitu. harus face to face ngobrol sama orangnya buat nyampein informasi ini. Jadi menurut aku gimana kita bisa tetap punya komunikasi yang baik sama orang, kita harus bisa nyesuaiin antara misalnya nih kita dapat infonya gitu, habis itu kita harus nyampein ke orang lain. Nah, kita cari waktu kosong kita sempetin diselip-selipin, pokoknya harus bisa komunikasi sama orang lain. Karena penting banget gak sih komunikasi yang baik itu? Iya. Tapi kenapa penting ya? Karena nih biasanya banget ya, ini selalu ya menurutku hampir setiap sebuah acara itu guys, pasti masalah terbesarnya adalah komunikasi. Ya bener loh. Jadi pasti selalu miskom gitu loh. Entah itu panitianya saling kurang update informasi, atau ntar mungkin ada info-info yang tiba-tiba muncul tapi nggak semuanya paham, nggak semua, ntar juga anggota pesertanya juga nggak paham. Mesti selalu satu hal, masalah yang paling sering itu adalah miskom kayak gitu. Dan itu ngefek banget gak sih buat komunikasi kita itu? Apalagi kita di pondok tuh organisasi kan. Organisasi itu kita berhubungan sama orang lain terus tuh. Nah, terus itu pasti komunikasi harus baik gitu ya Tih? Harus baik, gak boleh harus miskom gitu ya. Nah tapi komunikasi itu membangun selalu berhubungan gak sama relasi kita sama orang-orang itu? Membangun sih menurut aku, karena gimana kita sering komunikasi itu tuh jujur menciptakan hubungan yang baik ya. Iya, karena komunikasi itu kan berarti kita sering ketemu ya sama orangnya. Kalau misalkan kita di pondok nih, misal yang harus face to face, berarti kan kita kalau masalah komunikasi berarti kita bakal sering ketemu sama orangnya. Jadi menurut aku seringnya komunikasi kita ngomong itu tuh bikin hubungan kita baik gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh di rumah kan, liburan kita di rumah, jarang buat komunikasi sama orang lain. Kayak di rumah kan kita pengennya fokus sama diri kita sendiri gitu ya mungkin. Jarang komunikasi sama orang lain karena waktu kita buat di rumah gitu loh. Terus gimana Uti itu buat menambah relasi hubungan sama orang lain tuh? Nambahnya mungkin online sih, berarti tetap komunikasi lewat chat, DM, IG, WhatsApp gitu sih. Jadi komunikasi itu juga harus penting nggak? Penting banget, karena itu tadi mesti nggak semua orang tuh paham sama
plan-plan ke depannya. Jadi kalau misalnya di suatu organisasi salah satunya nggak paham, mesti nanti bakal ngaruh waktu lagi kerjanya. Jadi entahlah waktu pas kerja dia nggak maksimal, kalau nggak dia jadi nggak paham, kayak gitu tuh biasanya masalah besar banget. Jadi kayak semuanya menurut aku ya, setiap individu tuh harus paham punya komunikasi. sama komunikasi yang lagi disaimin sama ketuanya misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada individu yang dia tuh kayak gak bisa ngomong gitu, kayak komunikasinya kurang gitu. Nah terus di situ waktu itu harus komunikasi sama orang itu. Ngerti gak sih? Gimana tuh? Orang itu tuh pendiam gitu kan. Oh iya, terus? Nah terus habis itu dia butuh waktu itu sebagai tanggung jawab untuk harus tahu tentang dia kayak gimana, sedangkan dia tuh komunikasinya dikit gitu. Paham. Jadi gimana caranya waktu ya biar tahu anak itu kayak gimana, dan itu kan tanggung jawab waktu kita. Misalnya aku di situ harus tanggung jawab sama semuanya, semua masing-masing orang, padahal ada salah satunya yang pendiam lah, yang kurang aktif kayak gitu. Iya. Aku sih kalau aku ya mungkin gimana bisa deketin dia dulu. Jadi kayak kita bisa apa sih? Berdua ngomong sendiri gitu ya. Karena biasanya orang kayak gitu tuh bukan karena dia asal pendiam, tapi karena dia takut gitu loh. Mesti dia kalau misalnya sama orang yang lebih dekat, yang dekat sama dia sebenarnya mungkin nggak pendiam. Jadi gimana kita bisa pertama deket dulu, habis itu baru kita bisa tahu orangnya gimana. Terus baru ya informasi selanjutnya yang harus diomongin ke dia kayak gitu sih. Nah dalam sebuah komunikasi itu kita banyak pendapat juga kan Ti. Kayak pasti orang-orang tuh ada yang nganggep orang tuh kayak gini. Kayak pasti dan komunikasi tuh gak kadang tuh gak berujung baik juga gitu lah. Kadang buruk gitu. Karena orang tuh gak sepenuhnya baik juga kan Ti. Ya. Nah itu gimana cara kita menghargai sikap pendapat orang itu dalam sebuah diskusi. Misal kita di diskusi gitu tau, terus habis itu ada salah satu yang gak cocok sama pendapat itu. Oh paham I see. Jadi mungkin kalau menurut aku wajar sih, karena setiap pikiran orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita nemuin yang kayak gitu, kalau aku diam dulu, tenang dulu, terus kayak meresapi mungkin di POV dia emang itu tuh benar gitu, cuma kita aja yang belum dapet nih maksudnya dia apa. Terus habis kita memahami lebih lanjut maksudnya dia apa, baru oh mungkin maksudnya gini, cuma kurang bener waktu nyampeinnya. Kalau enggak mungkin kita aja waktu tuh yang mungkin nggak suka sama orangnya, jadi kayak kesannya waktu dia ngomong kayak nggak suka, nggak setuju sama pendapat itu. Iya benar. Apa? Menurut aku juga ya, gimana komunikasi? Hubungan baik itu tuh emang dimulai dari komunikasi yang baik. Jadi kurang komunikasi itu jadi bikin pembunuh hubungan nomor 1. Wow. Bahaya banget ya. Iya. Apalagi kalau misalnya di sebuah tim gitu sih, Cak. Jadi kayak udah satu tim, cuma satu sama lainnya gak nyambung, itu tuh biasanya ngaruh banget ke komunikasi yang gak baik. Jadi komunikasi yang baik itu sangat-sangat penting ya. Tapi kalau misal gini, Uti kayak seharusnya nyampain pendapat gitu ya. Tapi kayak Uti tuh kayak gak mau nyampain pendapat itu gitu. Kayak Masa gimana tuh? Jadi kalau misal kita dalam sebuah diskusi gitu, terus Uti tuh kurang setuju, terus setuju sama pendapat itu. Kurang setuju ya. Terus tapi Uti kayak nggak mau nyampain pendapat itu ke orang itu, ke sebuah diskusi itu. Jadi kayak malah ngomongin di belakang gitu, paham nggak? Oh paham. Nah, gitu bagus gak sih kayak gitu tuh sebenarnya? Sebenarnya aku sih pengalamanku, aku pernah di kelas kayak gitu. Kayak anggota kelasku itu dia tuh gak setuju sama pendapat pemimpinnya gitu. Nah tapi dia malah gak mengutarakan pendapatnya itu, tapi malah nyibirin di luar. Jadi kayak ngomong di belakang di belakang ketua kelasnya. Iya benar. Oh sebenarnya gitu tuh sering banget, dan bakal mungkin di setiap perkumpulan kayak gitu sih. Jadi kayak ya anggotanya nggak setuju sama ketuanya tapi ngomongin di belakang, itu tuh bakal banyak banget. Terus menurut aku
wajar kalau misalnya dia nggak ngungkapin langsung di diskusi itu, karena pertama mungkin diskusinya forumnya besar, jadi kayak kalau Kurang dia berani. benar, kalau dia ngungkapin Takut dijudge orang ya gitu ya. bakal kayak gitu. Terus menurutku nanti habis dia selesai dari diskusi itu dia harus ngomong langsung sih. Harusnya itu. Soalnya aku juga pernah di posisi kayak gitu. Ya, Posisi gimana yang dong kayak pengalamannya berbagi? misalnya kayak gak setuju sama ketuanya. Terus kayak tapi aku juga nggak berani kalau ngomong di diskusi itu. Jadi udah habis itu aku ngomong habis selesai diskusi itu. Habis selesai itu aku langsung ya ketuanya, habis itu aku sampein lah yang kalau kesahnya apa benar, habis gitu. itu mendingan gini gak sih diubah bagian ininya gitu. Habis itu nanti tapi menurut pemimpinnya itu gimana? Menurut itunya diubah beneran nggak? Ya pernah diubah, pernah enggak, tergantung kondisi juga sih. Baik atau enggaknya gitu ya. Terus komunikasi itu menurut Uti membentuk kepribadian yang baik gak? Kayak ngaruh banget gak sih sama kepribadian seseorang itu? Ngaruh banget menurutku. Jadi kayak aku pengen cerita pengalamannya Uti gitu tentang komunikasi yang baik itu kayak gimana? Apa ya? Ada nggak kayak pengalaman Uti gitu? Misalnya kayak gini nih. Misalnya aku ada di ketua sebuah sebuah apa ya? Sebuah tim, organisasi atau tim gitu ya. Kayak gitu. Terus dengan kondisi yang waktu itu setiap misalkan nih 3 orang ngerjain ini, 2 orang ngerjain ini, 1 orang ngerjain ini, 1 orang lagi ngerjain ini. Jadi kayak apa ya, bercabang gitu loh. Nah itu berarti kan PR-nya aku adalah gimana bisa mengkoordinasi mereka semua, dan mereka semua harus bisa nyampein info itu ke aku semuanya gitu loh. Iya, paham. Nah kalau aku ya tipsnya adalah aku buat plan aku harus komunikasi ke siapa-siapa aja. Misalkan di sore ini aku harus ngecek ke tim A ini, tim A dari timku full. Tim itu. Aku harus ngecek ke tim A ini. Nanti di sore itu nanti aku maksimalin kurangnya mereka apa, habis itu butuh apa, habis itu. Nah, itu butuh komunikasi. Iya, butuh banget. Habis itu udah deh. Jadi aku setiap mau ngomong sama tim itu, aku bikin plan. Gitu, aku biasanya gitu plan sih. harus ada info gitu datang ke aku. Aku harus nanyain apa aja ke mereka. Habis itu mereka butuh bantuan apa mungkin dari aku dan lain-lain gitu sih. Itu menambahkan hubungan relasi yang baik gak sih? Iya. Jadi timnya tuh bakal bisa jadi kompak kan? Iya, bisa karena komunikasi itu. Benar, biar bisa jadi solid. Karena solid itu biasanya karena kita sering bareng, sering ngobrol bareng kayak gitu. Nah gitu ya. Tapi kayak aku pikir gitu kan, zaman sekarang tuh kan agak itu ya, anak-anak pada zaman sekarang tuh sering main HP gitu ya. Nah itu kadang penjagaan lisannya tuh kurang terkontrol. Gitu. Ya, paham. Menurut Uti kira-kira apa sih kayak faktor-faktor orang-orang bisa jadi kayak gitu tuh kayak gimana? Faktor kenapa bisa jadi penjagaan lisannya tuh kurang gitu? Banyak sih faktornya, apalagi di kondisi sekarang kayak gini. Misalkan pertama mungkin karena kondisi zaman yang semakin kayak sekarang tuh kayak anak-anak pada HP dan semakin teknologi gitu loh. Jadi tontonan kita dari HP lah, dari medsos terpengaruh gitu ya. Itu pengaruhnya. Terselek gitu, nggak terselek, terpilih. Ya, paham. Kayak gitu. Terus juga mungkin karena kalau dari faktor keluarga gitu ada nggak? Mungkin itu juga ya. Mungkin ya. Mungkin kurang perhatian dari keluarganya. Kalau orang tuanya mungkin sibuk gitu ya, jadi anaknya nggak diurusin gitu mungkin. Ya. Mungkin juga. Terus mungkin juga nih ada kayak pemikiran bahwa biar keren itu tuh harus pakai bahasa yang yang gaul dan kurang memperhatikan penjagaan lisan itu gitu. Kayak gitu juga sih. Paham. Tapi gini ya, kita kan di lingkup pondok gitu ya, Ti. Pasti dari kita punya perbedaan dong sama anak-anak yang di luar pondok gitu. Tapi menurut Uti ini di realita pondok itu penjagaan lisan udah ada belum? Kayak santri-santri Ibnu Abbas ngomongnya udah bagus, baik gitu, realita gak?
Berarti realita sih, Realita. realita tapi realita karena kita juga iya sebenarnya ada peraturan. terperaturan gitu. Iya. Nah itu sih sebenarnya ya Dan kita susah. diajarkan selalu ya. Sebenarnya emang susah banget karena kalau misalnya kita pulang tuh udah tontonannya kan Dunianya banyak udah ya. beda ya. Iya, jadi itu bikin kayak susah. Pergaulannya udah mulai itu lagi tergoda ya. Tapi ya, tapi Masuk sejauh lagi ini kayak pondok. baik-baik aja sih perkataannya. Iya. Gitu. Karena sebenarnya tuh hidup kita tuh apa ya? Kualitas hidup ya kita itu dijaga oleh kualitas hidup kita tuh adalah kualitas komunikasi kita. Wow. Kayak Ada gitu. hadisnya nggak sih kayaknya itu? Gimana tuh? Aku lupa. Oh ini tuh. Kayak apa? Bukan hadis sih, kayak quotes gitu. Kalau misalnya kita berwibawanya orang lain tuh bagus dia dari komunikasinya. Oh gitu. Paham. Wibawanya. Terus ini juga kalau yang hadis tuh bicara hal yang baik atau diam. Ada gitu. ya. Ya itu tuh maksudnya ya. Tapi sebelum mau di akhir video ini, aku mau nanya tips dan trik Uti gimana dong caranya biar komunikasi kita sama orang itu selalu baik dan kita memperhatikan penjagaan lisan itu. Tips dan triknya adalah harus bisa mengontrol diri, itu yang pertama. Misalkan dari orang lain gitu, dari pengaruh-pengaruh buruk. Iya, dari pengaruh-pengaruh buruk. Karena itu nggak gampang sebenarnya, tapi harus bisa. Karena ya itu tadi kualitas hidupmu tuh kayak kualitas bicaramu. Wow. Langsung dilihat orang lain gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak kalau misalnya kita ketemu sama orang, terus itu tuh mesti salah satu hal ya. Yang nilai itu juga mesti gimana kita kalau lagi ngomong kayak gitu. Karena apa ya? Masalah ini agak ini dikit ya. Iya, nyerong dikit ya. Karena masalah apapun itu besar atau kecil di suatu grup misalkan ya lingkupnya besar lah, bisa keluarga, bisa tim organisasi, kelas atau apapun itu, kebanyakan besar tuh dimulai dari komunikasi yang buruk dan orang yang nggak mendengarkan. Wow, iya gitu. Juga ya, iya sih. Jadi kayak gimana dari leadernya sendiri komunikasinya buruk, plus anggota-anggota juga yang anggapnya kurang mendengarkan, kurang excited kayak gitu. Maka dengan itu kita harus komunikasi dengan baik. Ya, terus itu tadi yang pertama. Harus bisa kontrol diri. Habis yang kedua, itu tadi kalau misalnya aku sih dari aku sendiri ya, plan kita mau apa ya, ngomong apa aja ke siapa aja itu tuh ditulis. Kalau misalnya aku biasa ditulis sih. Jadi kayak keren banget. Jadi kayak misalkan harus siang ini pergi ke tim A, habis itu sorenya ke Ustazah, habis itu malamnya kemana lagi kayak itu. Jadi nanti terjadwal gitu ya. Jadi aku buat kayak to-do list gitu loh. Nah kayak gitu. Perlu. Ya. Ada lagi gak? Terus habis itu yang ketiga, komunikasi yang baik dilihat juga dari siapa lawan bicaranya. Misalkan kita emang lagi ngobrol sama teman dekat, ya udah chill aja gitu loh. Kalau misalnya sama teman dekat, ya santai aja. Karena kalau tegang-tegang banget juga, kamu kenapa sih kayak gitu loh? Jadi aneh gitu ya. Jadi beda. Nah itu beda, itu kalau sama teman dekat. Beda lagi sama kalau misalnya lagi sama Ustazah. Nah gitu, kita harus buat bahasa yang sopan, kayak gitu. Nah nanti lama-lama dari kita buat kata-katanya aja dengan bagus, itu bisa bikin komunikasi kita juga bagus ya, kayak gitu. Sama siapapun gitu ya. Iya. Nggak tanpa menyakiti orang lain. Tapi kalau misal aku tiba-tiba kepikiran apa? Kalau misal komunikasi dalam media sosial itu gimana sih yang baik tuh? Komunikasi, ini tuh misalkan kan banyak tuh kayak orang-orang tuh saling menjudge gitu kalau di media sosial. Misalnya komentar-komentar. Ya di komen-komen habis itu. Ya paham kayak di platform gitu ya. Ya. Gimana ya? Itu tuh sebenarnya lebih ke individual sih. Jadi kayak itu tuh wajar sih menurut aku. Wajar. Awalnya banget sebenarnya banget itu tuh wajar. Kenapa bisa komen-komen negatif kayak gitu? Cuma yang perlu ditahan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita buat biar
terpengaruh sama orang-orang lain yang Iya. udah ngetik kayak gitu. Ya mungkin kita emang Tahan kesel. dulu gitu ya. Emang mungkin kita kesel sama video itu atau postingan itu, tapi gimana caranya biar kita bisa nahan jari kita buat gak ngetik sesuatu buruk di Iya benar, kolom benar, komentar benar. itu kayak gitu sih. Oke. Gitu ya. Jadi tadi apa lagi? Oh ya udah banyak. Enggak. Jadi kalau misal kita komunikasi yang baik itu kita bisa nambah relasi hubungan yang baik juga sama orang lain gitu ya. Iya. Tapi kalau kita juga memperhatikan lawan bicaranya. Jadi kalau misal lawan bicaranya itu teman sebaya, kita pokoknya kita yang penting tuh jangan menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Ya, terus habis itu juga kenalin orang lainnya tuh gimana. Misalkan dia emang tipe yang lembut, harus tahu gitu ya. Lembut, ya udah pelan-pelan aja ngomongnya. Terus ya kan ada orang yang kayak kalau misal ngomongnya plus kayak ceplas-ceplas gitu langsung sakit hati gitu ya. Iya. Jadi kayak gitu sih. Ya. Kalau selain melalui ucapan juga, relasi juga terbentuk dari konsistensi tindakan. Ya sih. Oh ya, karena kita konsisten tindakan. Ya kayak tadi contohku misalkan lagi di sebuah grup. Enggak, misalkan kita ada di sebuah organisasi gitu, kita bisa makin deket tuh karena kita sering ketemu. Jadi karena konsisten ngobrol dan konsisten ketemu. Jadi makin akrab dan makin baik hubungannya. Oh, bisa. Oke. Wow. Jadi tadi salah satu tips and trick komunikasi kita baik sama orang lain. Jadi kita pokoknya harus menjaga lisan kita itu agar baik. Jadi kita harus tahu perasaan orang lain juga. Kita harus ngomong sama orang lain tuh kita harus memikirkan perasaan orang lain juga. Jadi kalau misal orang itu gampang sakit hati, kita memikirkan dulu kayak aduh ngomongnya harus lembut gitu gak sih Ti? Gitu. Apalagi selain tadi kan dari kita ngomongnya kalau kita ngomong yang baik ya, tapi kita gak nyinggung gimana mendengarkan yang baik. Iya. Nah, itu gimana menurut Oti? Menurutku mendengarkan yang baik itu juga sangat penting buat komunikasi yang baik. Karena pendengar yang baik itu tuh benar dibutuhkan gitu loh. Jadi saling itu nanti mutualisme gitu loh. Nasihatnya juga mutualisme antara yang ngasih komunikasi sama yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan bisa dapat info, apalagi kalau misalnya dia tenang, diem, terus fokus mendengarkan. Nah itu menurutku ngaruh banget dapat gitu ya. Bikin dapat banget. Ya pokoknya kita pernah juga gak sih Ti waktu kajiannya Ustazah Eli. Kita tuh lagi kan kajiannya itu. Terus Ustazah Eli selalu bilang kayak jadi pendengar baik itu baik gitu. Maksudnya itu penting. Iya penting. Karena jadi yang diomongin sama Ustazah Eli itu kan banyak nasihat-nasihatnya dan kita bisa ngambil pelajaran dari itu. Nah gitu. Apalagi kita tuh sebenarnya manusia diceritakan sama Allah punya 2 telinga dan 1 mulut. Masya Allah, iya benar. Jadi harusnya kita bisa lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Karena berbicara gitu. Tuh penting gak penting gitu ya sih. Apalagi kalau saat ini ya biasanya orang tuh ngomongnya apa ya? Informasi yang berdaging gitu loh. Kayak gimana itu informasi berdaging tuh kayak misalkan informasi itu nggak basa-basi, nggak remeh, tapi apa sih kayak penting semua gitu lah yang diomongin. Iya. Nah kayak gitu. Nggak ada basa-basinya gitu. Maksudnya itu kayak yang diomongin tuh penting-penting gitu loh, Cak. Kayak gitu deh. Oh iya benar. Jadi selain kita berkomunikasi dengan baik, jadi pendengar baik itu juga penting. Jadi kalau misalnya nggak punya sesuatu yang baik buat dikatakan, mending diam jangan katakan apapun ya. Daripada ngomong yang nggak penting gitu ya. Jadi komunikasi yang tertata juga dalam perilaku kita dapat diandalkan, ya kayak sih. Kayak dengan komunikasi yang baik kita dipandang sama orang itu juga baik kan. Kayak tahu sopan santunnya, terus cara berbicara yang sopan tuh kayak gimana, kita dipandang orang lain baik gitu. Aku ada satu statement, Cak. Oke. Kalau misalkan nih, misalkan kamu berbicara dengan seseorang pakai bahasa yang dia mengerti, ya, itu akan masuk ke kepalanya. Tapi kalau misalkan kamu berbicara sama dia pakai bahasanya, itu masuk ke hatinya. Paham enggak? Jadi misalkan gimana tuh? Kalau misalkan kamu bicara sama orang yang dengan bahasa yang dia paham aja, ya masa dia ngerti aja sama yang kamu katain. Nah, itu dia bakal
informasi itu bakal masuk ke Masuk kepalanya. langsung gitu ya. Tapi kalau kamu ngobrol sama dia pakai gaya bahasanya, pakai bahasa sendiri gitu. bahasa yang biasa dia pakai, itu bakal masuk ke hatinya. Menurut gue gitu. Perasaan gitu ya, lebih ke perasaan gitulah. Nah, ini kita udah di ujung video. Tadi kita juga udah ngambil dari tricks and trick jadi komunikasi yang baik itu salah satunya apa itu tadi? Harus tahu lawan bicaranya. Tahu lawan bicaranya sama siapa. Gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah gitu. Jadi dari inti video ini pelajaran yang dapat diambil adalah komunikasi yang baik dan menjadi pendengar yang baik gitu. Oke, semoga penonton juga bisa melakukan apa yang kita sampaikan ini. Jadi komunikasi yang baik dan pendengar yang baik gitu. Iya. Makasih ya Uti udah datang di acara podcast Santri 15 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari aku maaf ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.